Kawan-kawan, Pak Jokowi sudah laporkan sejumlah toko perihal tudingan ijazah palsu. Nanti kita akan lihat ini sepertinya semakin seru ya. Dan tahu enggak kalian ya, jujur aja aku bilang, ketika tim kuasa hukum ya sudah melaporkan mereka berempat. Tahu kalian mereka berempat siapa kan? Melaporkan Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga si Rizal Fadila ya. Jadi mereka sudah resmi dilaporkan ya. Dan kita akan tunggu hasilnya kalau bisa secepatnya. Masih ingat kan ya, beberapa waktu yang lalu sebelum aku berangkat ke Solo, aku udah katakan yang namanya Roy itu orang nomor satu itu yang ditangkap itu. Ya, dia mengatakan dengan pasal penghasutan. Sekarang begini Roy ya, menurut Undang-Undang nomor 28 ya, Undang-Undang pasal 28 nomor 11 tahun 2008. Mak, ngomong undang-undang, ngomong Parbelak bah. Iya, pasal 1, pasal 2 dan revisinya untuk pasal 3 mengatakan bahwasanya ya setiap orang yang menyebarkan berita bohong dan menimbulkan kerusuhan ya, pasal pertamanya itu dikatakan akan diberikan sanksi pidana ya. Setelah itu pasal 2-nya itu ya, pasal 2-nya itu disebutkan bahwasanya akan bisa dikenai pidana 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar. Sekarang aku mau nanya samamu, hasil jualan pancimu udah dapat 1 miliar? Kalau belum ada hasil jualan pancimu 1 miliar, jangan coba-coba kau. Makanya aku bilang, enggak aja kau ini ya. Pokoknya paling tidak ini 6 tahun penjara atau 1 miliar. Denda ya, bukan atau ya, denda ya, ya kan? Ya kita lihat aja lah nanti bagaimana kelanjutannya ya kan? Sekarang yang paling penting ya, masalahnya sekarang ya bukan masalah kau itu beralasan saintifik gitu loh ya. Coba ya, Bapak Prabowo, tolong dulu Bapak ya, apakah Bapak Prabowo akan membiarkan anak bangsa kau bilang Roy? Anak bangsa anak bangsa apa kayak gini modelnya? Nanti terlalu berdosa kalau aku bilang di ujungnya ditambah IT. Lapor kau sekarang kau sama Bapak Prabowo. Nggak tahu kau kalau Bapak Prabowo sama Bapak Jokowi itu besti. Kau bikin masalah sama anaknya, tapi kau laporan sama mamanya. Hancur kau dibikin. Udah kau pukuli anaknya, pumpang. Kau lapor sama mamanya. Bu, anak ibu udah saya pukuli loh. Apa gak diludahi mulut kamu itu? Dimasukin lumpur ke muncungmu itu. Sekarang kau lapor kau sama Bapak Prabowo, kau dibilang kau kriminalisasi. Dokter Tipa pun begitu juga sekarang memframing ini begini, ono begono. Dan juga ada beberapa akun ya, nggak tahu akun siapa, yang penting akun pendukung mereka memframing lagi. Kita tahu bahwasanya yang namanya Roy Suryo, Dr. Tifa, setelah itu Rismon dan juga Rizal Fadila, mereka bukan politisi. Tapi mereka kenapa dikriminalisasi? Ya sekarang banyak akunnya itu, kalian tengok aja ya. Sekarang nggak masalah, terserah kalian. Mau kalian bilang begini, mau kalian bilang begitu, udah nggak ada lagi orang simpati sama kalian. Oke kawan-kawan, jadi semakin jelas ya, karena Pak Jokowi sudah mengambil langkah hukum. Dan kita akan lihat seperti apa nantinya Roy Suryo bersama dengan kawan-kawannya yang lainnya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Opung Parbelak, ada Rismon, ada Tifa, dan satu lagi itu ya, siapa namanya itu, karena saya kurang ingat ya siapa namanya itu teman-teman ya, tadi disampaikan oleh Opung Parbelak. Tetapi yang penting kawan-kawan semua, ini Pak Jokowi sudah mengambil langkah hukum. Dan menariknya, saya merasa bahwa langkah yang sekarang diambil oleh Pak Jokowi ini untuk melaporkan mereka-mereka yang menudingnya perihal ijazah palsu tanpa ada bukti yang jelas dan konkret, selain daripada melihat foto di internet dan segala macamnya.
Oke kawan-kawan, sebelum lanjut dulu ya, saya tadi ada nonton satu video itu di acaranya si apa namanya Aiman ya. Jadi Roy Suryo ini juga hadir di sana, dan ketika diberikan kesempatan untuk berbicara, jadi Roy Suryo ini memaparkan perihal analisanya lah, biasalah seperti itu ya, gaya-gayanya Roy Suryo mengenai foto ijazah dari Pak Jokowi. Dan ternyata ya, Roy Suryo ini menilai bahwa ini tidak palsu. Bahkan di dalam acara itu secara jelas ya, Roy Suryo itu membuat pernyataan bahwa perihal ijazah palsunya Pak Jokowi. Makanya di dalam acara itu bahkan Aiman mengingatkan Roy Suryo bahwa ini bisa berdampak hukum karena sudah langsung menyimpulkan ya. Teman-teman bisa melihat itu ya di acaranya Aiman. Juga saya nanti bisa lihat ya, bisa kita nanti saya di sesi berikutnya saya sertakan videonya kawan-kawannya. Tapi yang menariknya adalah dalam penjelasan panjang lebar yang disampaikan oleh Roy Suryo, dia menyampaikan bahwa nanti kalau misalnya nggak benar berarti orang yang memposting inilah yang salah katanya. Jadi selama ini Roy Suryo itu berkoar-koar perihal ijazahnya Pak Jokowi itu didasarkan pada sesuatu yang tidak pasti, pada sesuatu yang belum diverifikasi kebenarannya. Makanya dia mengatakan bahwa kalau nanti pada akhirnya terbuktinya sebaliknya, ya berarti yang bertanggung jawab adalah yang posting. Ini kan namanya nyari tumbal ya. Sama halnya si Tifa juga begitu ya. Pokoknya mereka sekarang sedang membangun sebuah narasi bahwa mereka ini ya yang selama ini mereka sampaikan itu adalah di gagasan-gagasan atau narasi-narasi itu dikonstruksikan berdasarkan data yang mereka temukan di internet yang diposting oleh orang. Nah katanya ini pakar, ini ahli. Setahu saya ya, saya ini teman-teman ilmunya ya biasa-biasa aja lah, masyarakat biasa ya. Tapi setahu saya, dan mungkin juga kawan-kawan sudah tahu ya, seseorang yang disebut sebagai pakar ya, pakar yang benar-benar pakar, itu tidak mungkin membuat sebuah pernyataan, sebuah kesimpulan berdasarkan data yang sumbernya belum diverifikasi, yang kebenarannya belum diverifikasi, yang keasliannya belum diverifikasi. Nah ini Roy Suryo katanya pakar, lalu juga si Tifa katanya pakar di bidangnya, ahli di bidangnya. Mereka membangun sebuah narasi, mereka membangun sebuah gagasan, sebuah opini didasarkan pada sumber yang bahkan mereka sendiri belum yakin. Jadi bagaimana yang lain bisa yakin mereka berbicara perihal sesuatu yang mereka sendiri tidak yakini. Nah ini kan narasi yang mereka baru-baru ini disampaikan ke publik. Karena sudah jelas ya, terutama setelah Pak Jokowi pada beberapa waktu yang lalu itu kan Pak Jokowi sudah apa namanya ya, beliau sudah ada tim pengacaranya. Lalu kemudian juga ini sudah resmi ya pengacaranya melaporkan. Nah sepertinya Roy Suryo dan Tifa dan CS-nya mereka ini nampak agak mulai melempem ya seperti ayam sayur kali ya. Mulai lembek ya, jadi tidak sekeras kemarin-kemarin ketika mereka keluar-keluar perihal ijazahnya Pak Jokowi. Nah sekarang Pak Jokowi sudah ambil langkah hukum. Nah menariknya ya, sebenarnya ada yang menarik di sini ya. Pak Jokowi mengambil langkah hukum ini setelah beliau sudah bukan lagi Presiden RI. Coba kalau waktu itu beliau mengambil langkah hukum ini pada posisi beliau sebagai Presiden RI. Ya mungkin ceritanya akan berbeda lagi kawan-kawannya, tetapi mungkin juga cerita lainnya bisa muncul bahwa Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk menutup mulut ya orang-orang yang mengkritiknya dan segala macamnya. Meskipun sebenarnya apa yang mereka lontarkan arahkan selama ini kepada Pak Jokowi itu bukan sebuah kritik, itu jauh dari kata kritik. Itu lebih tepat kalau tidak bisa dibuktikan pada akhirnya adalah fitnah-fitnah omong kosong yang pada dasarnya dibangun atas ketidakpastian yang bahkan mereka sendiri juga belum yakin perihal itu. Nah kalau mereka sendiri belum yakin, bagaimana orang lain bisa yakin? Ya makanya kemarin kawan-kawan saya lihat itu ya, ketika ada orang-orang demo ya, wah sayang sekali juga yang demo ke rumahnya Pak Jokowi pada waktu itu malah orang-orang yang sudah lansia ya. Saya kasihan kawan-kawan lihatnya, waduh sudah tua semua ya, banyak kan yang sudah tua. Makanya saya berpikir, wah kenapa bisa kemudian yang justru berkepentingan untuk memastikan ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau bukan, kok orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah lansia? Apakah benar itu mereka sedang menyampaikan aspirasi, ataukah ada figur-figur di balik dari semuanya itu? Nah itu masih menjadi misteri ya, itu masih menjadi tanda tanya. Nah kalau menurut kawan-kawan bagaimana?